والقول والعمل أذكر نفسي وإياكم بإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ما جاء في بدء الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بدء الأمر: كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الفطر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. رواه البخاري. Penjelasan tentang pertama kali makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di dalam hadis ketika Rasulullah ditanya tentang pertama kali makhluk yang Allah ciptakan, ya. Jadi yang bertanya ini penduduk Yaman, jauh-jauh dari Yaman ke mana, mau ke Mekah, hanya ingin bertemu dengan Rasulullah dan mau bertanya perihal tentang masalah apa, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Rasulullah menjawab jawaban yang lebih penting daripada yang ditanyakan. Yang ditanyakan penting, ada yang lebih penting, yaitu apa? Pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan. Belum terciptanya air, belum terciptanya aras, belum terciptanya al-qalam, belum terciptanya lauhul mahfuz, belum terciptanya langit dan bumi. Allah ada, ya, pada azal, keberadaan tanpa permulaan. Wa kana arshuhu 'alal ma. Wa kana arshuhu 'alal ma ay wujida arshuhu 'alal ma. Artinya air diciptakan sebelum terciptanya arsy. Lalu kemudian arsy itu diciptakan, ya. Arsy itu diciptakan setelah terciptanya air. Jadi yang pertama kali makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah air. Kemudian arsy. Ini namanya makhluk Allah yang pertama kali yang diciptakan, yang terlihat oleh mata, yang tidak terlihat, ya, ataupun ghairul mahsusah, yaitu tempat dan zaman. Karena apa? Setiap benda, air itu benda, arsy itu juga benda, pasti bertempat dan pasti memiliki zaman. Nah, maka dari hadis ini menjelaskan bahwasannya pertama kali yang Allah ciptakan adalah air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Famin huna yu'lamu fasadu qali man yaqul inna nura Muhammad khuliqa qabla kulli syai'. Karena kita sudah mengetahui bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah air, maka salah orang yang mengatakan bahwa nurnya Nabi Muhammad diciptakan sebelum tercipta yang lainnya. Kan tersebar beredar bahwa nurnya Nabi Muhammad diciptakan sebelum terciptanya alam semesta ini. Yang lain selain nur Nabi Muhammad, ya. Jadi sebelum terciptanya air, sebelum terciptanya arsy, ada sebagian orang menganggap bahwasannya nurnya Nabi Muhammad pertama kali yang diciptakan sebelum terciptanya alam semesta ini selain nurnya Nabi Muhammad. Ada orang beranggapan demikian, maka anggapan demikian jelas bertentangan dengan hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan qul innama ana basyarum mithlukum.
katakanlah innama ana basyarum mithlukum, saya sama dengan kalian semuanya. Artinya Nabi Muhammad itu sama tercipta sebagaimana kita semuanya. Ya. Jadi ada orang-orang yang mengatakan bahwa nurnya Nabi Muhammad pertama kali yang diciptakan sebelum tercipta yang lainnya, karena beranggapan sebuah hadis yang masyhur disebut dengan haditsul Jabir. Hadis Jabir yang berupa redaksinya awwaluma khalaqallah nuru nabiyyika. Ya Jabir khalaqahullahu min nurihi qabla al-asya. Ya. Ini kan ada awwaluma khalaqallahu nuru nabiyyika. Ya Jabir khalaqahullahu min nurihi qabla al-asya. Ini haditsul Jabir terkenal. Ini sebagai argumentasi orang-orang yang mengatakan bahwa nurnya Nabi Muhammad adalah nur yang pertama kali diciptakan sebelum yang lainnya. Secara kasaf seorang wali, ya, secara kasaf ini bisa saja, tetapi secara makna karena bertentangan dengan hadis yang tadi disebutkan, maka tidak bisa dijadikan sebagai pedoman. Ya, sebab apa? Kasafnya seorang wali bisa jadi salah. Para ulama usul ya mengatakan ilhamul wali laisa bihujjah li'anna kasfal wali qad yukhti. Ya, ilhamnya wali tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi pedoman. Karena apa? Kasfnya wali terkadang itu salah. Ada seorang wali mengatakan ini dan itu. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Terkadang salah. Terkadang kasfnya wali itu salah. Ya. Kemudian dalam sisi makna hadis Jabir disebut dengan rokikul makna. Rokikul makna itu antara jumlah yang pertama dan jumlah yang kedua bertentangan. Itu makna dari rokikul makna. Bukan artinya rokikul makna adalah mutasabih. Ya, bukan artinya rokik adalah mutasabih. Namanya rokikul makna adalah jumlah yang pertama dan jumlah yang kedua bertentangan secara makna. Ini disebut dengan rokikul makna. Para ulama mengatakan jika terdapat hadis yang dalam segi maknanya bertentangan, maka menunjukkan hadis tersebut maudhu'. Menunjukkan hadisnya maudhu'. Coba kita perhatikan pada jumlah yang pertama redaksi hadis Jabirnya awwaluma khalaqallahu ta'ala nuru nabiyyika. Redaksi yang pertama menunjukkan bahwa nurnya Nabi Muhammad pertama kali yang diciptakan sebelum tercipta yang lainnya. Namun perhatikan lagi pada jumlah yang kedua, khalaqahullahu min nurihi qabla al-asya. Khalaqahullahu min nurihi qabla al-asya. Jumlah yang kedua ini ada pengidhofan nur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memungkinkan dua makna. Satu bisa diartikan idhofatu al-mulk ilal malik, bisa diartikan idhofah kepemilikan. Berarti nanti maknanya Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad dari Allah menciptakan nur selain nurnya Nabi Muhammad. Berarti ya jumlah kedua seperti itu. Kalau diartikan idhofahnya idhofatul mulki alal malik, maka artinya Allah menciptakan nur, lalu kemudian dari nur itu Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Bertentangan jumlah yang pertama dan jumlah kedua bertentangan. Masa Nabi mengatakan perkataan yang bertentangan antara jumlah yang pertama dan jumlah yang kedua? Mustahil. Para ulama hadis yang rokikul makna yadullu alal maudhu. Ya, ketika terdapat hadis kemudian dalam segi makna rokik maknanya artinya jumlah yang pertama dan jumlah yang kedua itu bertentangan, maka menunjukkan hadis tersebut adalah hadis yang maudhu. Nah, dan lebih parahnya lagi apabila min nurihi diartikan idhofatus sifat alal mausuf. Ini justru menjadi keyakinannya orang seperti Nasrani, orang Nasrani.
Karena apa? Nanti akan mengatakan Allah muncul nur. Berarti apa? Allah memunculkan nur. Nauzubillah. Ini mengatakan ada sesuatu yang keluar dari Allah. Berarti mengatakan apa? Beranak, seperti ini beranak. Nanti akan beranggapan bahwasannya Muhammad adalah anak Tuhan. Repot nggak? Nah, ketika seseorang mau memuji kepada Nabi sebatas yang sebagaimana disyariatkan, jangan sampai melebih-lebihkan sehingga sampai bertentangan dengan syarat. Argumentasi hadisul Jabir ini jelas menunjukkan hadisnya maudhu'. Kemudian bertentangan dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Kemudian Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi mengatakan orang yang berkeyakinan bahwa ada sesuatu yang keluar dari Allah ataupun Allah dari sesuatu, maka dia keluar dari agama Islam. Karena apa? Keyakinan demikian meyakini bahwasanya ada sesuatu yang keluar dari Allah itu sama dengan keyakinannya orang Nasrani. Dan yang berhak untuk mengatakan hadis itu sahih, hadisnya itu dhaif, hadisnya maudhu', seorang ulama yang disebut derajatnya sampai al-hafidh. Ya, seorang al-hafidh. Disebut al-hafidh, seorang ulama yang berhak untuk mengatakan hadis ini sahih, hadis ini itu hasan, hadis ini dhaif, hadis ini maudhu'. Hadisul Jabir tidak ada satupun dari ulama hufaz yang mengatakan hadisnya sahih. Tidak ada satupun. Bahkan Al-Hafidh Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawa menyebutkan bahwa hadisul Jabir innahu la yathbut, bahwa hadisul Jabir tidak wurud. Ya, artinya apa? Menunjukkan hadisul Jabir maudhu'. Adapun yang dimaksud, yang dikehendaki oleh Imam Az-Zarqani, kemudian Imam Ibnu Hajar, ya, dan selainnya seperti Muhammad bin Abi Bakr Al-Ashqar dalam Syarah Bahjatil Mahafil dan Shahibil Mawahibil Laduniyah, mereka menisbatkan hadisul Jabir kepada Abdur Razzaq. Ini tidak menunjukkan bahwasannya hadisul Jabir dikatakan sahih ataupun hasan. Dan mereka tidak ada satupun yang mengatakan hadisnya ini sahih dan juga hadisnya hasan. Hanya mereka menisbatkan hadis Jabir itu dari Abdur Razzaq. Ya, ini tidak bisa menjadikan argumentasi bahwasannya hadis Jabir itu sahih ataupun hasan. Apalagi Az-Zarqani, Ibnu Hajar Al-Haytami juga bukan kelasnya Al-Hafidh. Artinya apa? Bukan kapasitasnya seorang ulama yang untuk mengatakan hadisnya sahih ataupun hasan. Bahkan Abdur Razzaq dalam tafsirnya, tafsir Abdur Razzaq menjelaskan wa kana arshuhu 'alal ma humabatul khalqi qabla khalqis samawati wal ardh. Justru Abdur Razzaq itu dalam tafsirnya menjelaskan bahwasannya air dan arsh adalah awalul makhluqat, pertama kali yang makhluk Allah yang Allah ciptakan. Kemudian hadisul Jabir itu jelas bertentangan dengan dua hadis yang sahih. Yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah qala qultu ya Rasulullah inni idza ra'aituka qabat nafsi wa qarrat 'aini fa anbi'ni an kulli syai'. Qala inna Allah ta'ala khalaqa kulla syai'in minal ma'. Ya. Pertanyaan Abi Hurairah pertama tentang masalah awalul makhluqat. Lalu kemudian Nabi menjawab inna Allah ta'ala khalaqa qabla kulla syai'in minal ma'. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu minal ma, dari air, tapi tidak semuanya, sebagian. Ada yang diciptakan dari air, ada yang diciptakan dari tanah, ada yang diciptakan dari api, ada yang diciptakan dari cahaya. Namun hadis ini menunjukkan apa? Bahwasannya awalul makhluqat adalah al-ma. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan bahwasannya
awal makhluqat adalah al-ma ataupun air. Innallaha lam yakhluq syai'an mimma khalaqa qabla al-ma. Allah tidak menciptakan alam semesta ini sebelum Allah menciptakan air. Dan ini hadis ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya sahih dalam kitab Syarah Al-Bukhari ketika menyebutkan redaksi hadis, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh wa kana 'arshuhu 'alal ma. Dan tidak menunjukkan Nabi tidak mulia gara-gara Nabi itu tidak tercipta dari cahaya. Tidak menunjukkan bahwasanya berarti Nabi tidak mulia, tidak. Ya, walaupun Nabi tempatnya ada di bumi, itu bukan berarti Nabi itu tidak mulia, tapi justru Nabi tempatnya di bumi itu lebih mulia daripada para malaikat yang penduduk langit. Walaupun Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, tapi Nabi Muhammad itu derajatnya lebih tinggi daripada Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam. Walaupun Nabi tidak tercipta dari cahaya, tapi tetap lebih mulia daripada malaikat yang tercipta dari cahaya. Paham? Nah, sampai sini aja. Kita tutup dengan baca tahlil. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Antum mas sholatnya di